Bob mau nanya sama Bu Nyai, silakan. Oh, iya, ada pertanyaan saya Gus. Tadi kan saya menyimak tuh Bu Nyai dengan Gus ngobrol tentang bagaimana mendidik anak di tengah tantangan zaman. Karena kan mendidik anak setiap zaman itu berbeda Ibu Nyai. Ini kalau tidak salah perkataan Sayyidina Ali kalau nggak salah, tapi kalau salah mohon dibenarkan. Adibu auladakum li ghairi zamanikum, didiklah di zamanin ghairi zamanikum, gitulah pokoknya. Didiklah anakmu tidak pada zamanmu. Nah sekarang kan zaman kayak gitu Bu Nyai. Banyak orang tua yang kemudian menjadikan TikTok sebagai standar, sosial media sebagai standar, ada quotes-quotes mendidik anak seperti ini katanya. Jangan mengatakan jangan pada anak gitu, tidak boleh mengatakan jangan begini. Nah, itu sebetulnya ada yang berpendapat negatif karena terlalu mengutamakan sosial media, tapi ada juga dampak positifnya karena memang zamannya sudah seperti itu. Kita tidak bisa mendidik anak zaman Gen Z dengan gen yang sebelum-sebelumnya biar nggak ketinggalan gitu. Ya. Itu gimana Bu? Iya, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Media adalah media. Nah, media berarti apa? Berarti kan alat. Media itu wasilah. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya kita, manusia. Maka kitalah yang memiliki hak dan sekaligus kewajiban dan sekaligus tanggung jawab di dalam menggunakan sosial media itu. Sosial media yang bagus-bagus juga kan banyak. Tetapi pasti semuanya harus kita ukur. Nah, timbangannya dari mana? Ya dari nilai-nilai prinsipil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari praktek-praktek baik yang sudah berjalan, baik dari zaman masa lalu maupun dari zaman sekarang. Itu semua adalah proses sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Jadi kita tidak menolak sosial media, tetapi tempatkanlah sosial media pada tempatnya, yaitu sebagai media. Kitalah sebagai subjeknya yang harus selektif. Kayak tadi misalnya tidak boleh kita tuh menggunakan kata jangan. Kalau kita kembali kepada nilai Islam, takwa itu kan makna bahasanya adalah memelihara, menjaga diri. Menghindari hal-hal yang tidak baik, tidak benar, sehingga kalau kita mau definisikan itu sebetulnya lebih didahulukan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ini kalau kayak usul fikih juga kan, kalau manusia itu melakukan kewajiban itu sebatas kemampuan, tapi meninggalkan yang dilarang itu berlaku saat ini, seterusnya kapan saja. Orang itu nggak boleh nyolong itu dimanapun, kapanpun, dimanapun. Nggak boleh zina juga begitu. Tapi sholat ketika misalnya dia sakit, dia boleh duduk. Sholat ada waktu-waktunya. Sehingga sebetulnya, dan ini sangat relevan dengan puasa kita. Puasa mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga sebetulnya pendidikan kepada anak-anak kita itu, permisivisme itu membuat anak-anak kita, tujuannya mungkin baik supaya kreativitas berkembang. Tetapi kemudian ketika kendali diri itu juga tidak kuat, gasnya bagus tapi remnya blong, ini juga bisa membuat bencana kemanusiaan. Jadi kita seimbangkan, kembalinya kemana? Ke takwa. Pada saat kita memang harus mengatakan jangan, nggak bisa digantikan kata yang lain, misalnya jangan mencuri, nggak bisa kita kasih harus bersedekah ya, harus bersedekah ya harus bersedekah, jangan mencuri jangan mencuri, jangan berzina ya jangan berzina. Jadi tidak semua hal mungkin teori-teori itu bisa kita langsung pakai, yang bagus-bagus kita bisa pakai, tetapi tetap ada hal-hal tertentu yang kita penting filter untuk kita kembalikan pada ajaran-ajaran prinsipil kita. Gitu Bob, jadi tergantung kita. Semua itu kan sosmed itu kan alat. Tapi sayang diskusi kita harus kita akhiri karena waktu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Intinya al-waris. Allah Maha mewarisi, menerima kembali seluruh yang ada di muka bumi, sehingga kita mau tidak mau harus merencanakan kita akan menjadi bagian dari warisan-warisan yang diterima Allah dengan baik, dengan napak tilas track record yang baik. Kenakalan anak sesuatu yang kita hadapi, itu semua terjadi, tidak bisa diatasi dengan mudah. Kita harus menyadari ini tantangan yang harus diatasi secara sistematis. Apa itu? Bahwa generasi yang lahir, yang tumbuh harus direncanakan dengan baik. Bersiap-siaplah menjadi calon bapak yang baik, calon ibu yang baik, mempersiapkan diri dalam
sebuah rumah tangga yang sejak awal direncanakan. Kalau saya jadi ibu, kalau saya jadi ayah, harus berencana dengan baik karena Islam sudah memberikan guidance bahkan sejak merencanakan berumah tangga, ketika cara berumah tangga dan mendidik anak, mengajarkan nilai dan cara memberi pembelajaran. Contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bukan hanya doktrin ajaran nilai tapi dengan dialektika dan praktek kehidupan secara bersama-sama. Kompleksitas itu menuntut kita istiqomah dan sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan baik menjadi orang tua yang benar-benar mempersiapkan diri sehingga al-waris ketika kita kembali Allah menjadi waris yang diterima kembali Allah adalah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatian para pemirsa di dalam acara Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kita akan kembali lagi. Saya Muhaimin Iskandar dan Bobi mohon pamit dulu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai Badriah. Moga-moga berkah, manfaat. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Bobi, makasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.